Cara yang paling bijaksana untuk hidup adalah melalui hikmah Allah. Dalam Amsal pasal 7 ayat 3, ayat 7. Pasal Amsal 4 ayat 4 ayat 7 mengatakan bahwa permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Orang tua memiliki kesempatan dan tanggung jawab yang indah untuk mengajar anak-anaknya mereka. Bukan hanya mengenai hal mendasar tentang bagaimana menggunakan perlengkapan alat makan, mengucapkan salam dan terima kasih, mentaati rambu-rambu lalu lintas, namun juga bagaimana cara mencari Tuhan, terutama adalah mencari Allah. Sebagaimana kita mengerti bahwa kita harus mendasarkan hidup kita pada hikmah Allah dan berjalan dengan bijaksana, maka kita harus meneruskan prinsip-prinsip yang penting ini pada anak kita. Hikmah berasal dari Allah. Semua akan kembali kepada Allah. Banyak yang berpikir bahwa mengikuti Allah pasti selalu di jalan yang aman, bebas hambatan, bebas dari masalah, dan sebagainya. Memang iya, tentu saja iya. Ini adalah konsep yang benar, tidak keliru, karena Dia telah berjanji demikian. Akan tetapi Tuhan selalu menyertai dan memberi jalan keluar dalam permasalahan hidup. Dalam hal ini bisa saja konsep yang keliru karena Dia tidak pernah berjanji demikian. Tetapi kita yang harus berusaha untuk menemukan jalan dan berjanji untuk menyertai, mengikuti, dan memberi jalan keluar dalam permasalahan hidup. Untuk itu kita harus menyadari bahwa dalam kehidupan yang kita lalui adalah jalan yang sangat sulit, jalan yang alternatif yang sangat sukar. Akan tetapi kalau kita berserah diri kepada Tuhan, apa yang kita hadapi tidak pernah kita sadari dan tidak perlu kita takutkan. Kita bertanggung jawab bahwa bagaimana kita mengerti bahwa kita harus mendasarkan segala hidup kita pada hikmah dan kebijaksanaan Tuhan. Dalam berjalan maka kita harus meneruskan prinsip-prinsip yang penting kita pada anak-anak kita. Hikmat berasal dari Allah, karena Allah lah yang memberikan hikmah. Dari mulutnya karena pengetahuan dan kepandaiannya. Amsal 2 ayat 6. Hikmah bukanlah suatu yang dapat kita raih dengan mudah, tapi mendapatkan hikmah kita perlu komitmen dan kita perlu perjuangan bagaimana kita mendapatkan hikmah dalam iman kepada Allah. Ada beberapa tips kita untuk melangkah mendapatkan hikmah. Pertama adalah ketika kita hidup di dunia. Selama kita masih hidup di dunia, kita masih bisa dengan mudah memuaskan keinginan daging. Mengingatkan kita bahwa hikmah dari dunia ini adalah kebodohan di hadapan Allah. Jadi untuk mendapatkan hikmah, kita harus memiliki kerinduan untuk mendapatkannya dan meminta petunjuk hanya kepada Allah agar memberi hikmah kepada kita. Yang kedua adalah merenung. Jika kita belajar lebih dalam mengenai firman-nya, maka kita harus merenung. Kita renungkan, kita pelajari. Setelah kita baca, kita pelajari hikmah ilahi tersebut, bagaimana mengaplikasinya dalam kehidupan kita. Rasul Paulus dalam mengingatkan Timotius bahwa sejak kecil ia sudah mengenal kitab suci, dapat memberikan hikmah. 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Menaati prinsip-prinsip dalam Alkitab. Ketika kita memberikan banyak waktu untuk membaca dan mempelajari Alkitab, kita akan belajar tentang prinsip dan cara-cara hidup. Jika kita gagal mengaplikasikannya apa yang telah kita pelajari dari firman Allah, mungkin kita tidak ingat ketika kita sangat membutuhkannya. Ketika kita membiasakan diri untuk tinggal dalam Tuhan, maka ketika kita berada dalam kesulitan, kita dapat merespon entah melalui keputusan atau tindakan dengan cara yang salah. Filipi pasal 4 ayat 8. Berdoa untuk hikmah. Melalui doa kita memperoleh pengertian Allah bagi kehidupan kita dan situasi-situasi tertentu yang ada dalam kehidupan kita. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakan kepada Allah, memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan pemberiannya, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Mintalah,
bimbingan kepada Tuhan, karena Ia selalu memberikan hikmat kepada mereka yang mencarinya. Cara kerja Allah di dalam membimbing jiwa-jiwa. Allah selalu bekerja dalam kehidupan anak-anaknya. Seringkali kita dapat menangkap apa yang sedang dikerjakan Allah dalam kehidupan kita, namun kita tidak juga ingat bahwa kita juga gagal untuk menyadari betapa ajaibnya hal-hal yang dikerjakan Allah dalam kehidupan kita. Mulailah membuat catatan bersama anak-anak Anda mengenai apa yang dikerjakan Allah. Maka Anda akan takjub terhadap pernyataan kebaikan dan kasih karunia Allah. Perhatikanlah nasihat yang baik, bergaulah dengan orang-orang yang bijak,